Selamat pagi, inilah headline news pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 200 orang warga Nahdien asal Situ Aksan, Kota Bandung, Jawa Barat berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Parade Bhinneka Tunggal Ika. Rencananya sebelum mengikuti Parade Bhinneka Tunggal Ika, warga Nahdien ini akan ke Masjid Istiqlal untuk menunaikan sholat subuh. Dengan menggunakan 3 unit bus, warga Nahdien yang sebagian besar ibu-ibu ini berangkat dari kawasan Situ Aksan, Kota Bandung menuju Jakarta. Di Jakarta, ibu-ibu Nahdien ini akan mengikuti Parade Bhinneka Tunggal Ika yang akan digelar di kawasan Car Free Day Jalan Tamrin. Selain rombongan ibu-ibu Nahdien ini, rencananya pihak GP Ansor Bandung juga akan memberangkatkan sejumlah bus dari kantor PCNU Kota Bandung dan dari beberapa titik lainnya. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra memberikan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2021. Walaupun Ahok saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi Ahok maju dalam debut Pilkada serentak 2017 walaupun Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun penodaan agama ini adalah delik hukum yang diatur dalam KUHP dan tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Sehingga hak Ahok sebagai subjek hukum tetap harus dijaga. Mendapatkan dukungan langsung dari Yusril Iza Mahendra ditanggapi positif oleh Ahok. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan pihaknya sangat membutuhkan peran pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra agar Yusril bisa memberikan atau menjelaskan kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim bahwa Ahok tidak ada niatan sama sekali menistakan ajaran Islam khususnya Al-Quran. Ahok optimis Yusril bisa memberikan pengertian kepada umat Islam dengan pendekatan yang lebih kekeluargaan, sebab Ahok akui saat ini pihaknya masih kesulitan untuk bisa menjelaskan duduk permasalahan ini kepada umat Islam. Dulu kan saya juga mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi. Tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Lalu saya katakan, Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi, yani hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi masalah hukum, ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini. Dan hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita junjung tinggi. Pak Yusril untuk bantu saya juga, karena yang paling bisa menjelaskan situasi sosiologi kehidupan di Bangka Belitung seperti apa, saya kira beliau yang ngomong paling cocok. Kalau saya jelasin apa juga susah kan, jadi kalau Pak Yusril yang sampaikan kan beda, karena beliau tahu dari kecil bagaimana kita hidup, lingkungan. Orang saya sekolah SD SMP ambil pelajaran agama Islam juga. Ya, saya kira suasana saling bantu masjid apa begitu baik. Beliau kelenteng apa semua begitu dekat. Jadi saya kira walaupun bukan ahli pidana gitu ya, bukan bidang pidana, jadi dari sisi sosiologinya saya kira saya memang berharap Bang Yusril yang bisa bantu jelasin ke masyarakat Indonesia khususnya Muslim. Cahayapurnama dan Yusril Iza Mahendra nampak akrab saat menghadiri pagelaran adat dan seni masyarakat Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam kegiatan ini Yusril menyampaikan telah berdialog dengan Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama. Yusril menambahkan ia mendukung Ahok tetap maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Juga mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi. Tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Saya katakan Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi, yani hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi masalah hukum, ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini. Hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita tinggi.
Sementara itu hari ini calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dalam kesempatan ini Ahok meminta maaf kepada warga Belitung atas kasus dugaan penodaan agama. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok meminta maaf atas kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan Ahok sebagai tersangka. Permintaan maaf ini disampaikan karena menurut Ahok, dugaan penodaan agama telah menyusahkan warga Bangka Belitung. Dalam kesempatan ini, Ahok yang lahir di Belitung Timur pun berusaha menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat menistakan agama. Harus minta maaf juga bukan hanya kepada seluruh umat Islam Indonesia, tapi juga buat para Bangka Belitung, terutama Bang Yusril kan. Pasti beliau dibuat repot sekali. Itu saya sampaikan, beliau lah yang bisa membantu saya menjelaskan. Kita tidak ada niat sama sekali seluruh Bangka Belitung untuk menghina ajaran agama. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di akhir pekan ini, calon wakil gubernur DKI Jakarta Silviana Murni mengunjungi acara pengajian di Puri Kembangan. Sementara Sandiaga Uno hari ini belusukan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Pagi tadi Silviana Murni memenuhi undangan pengajian bulanan di Majelis Zikir di Puri Kembangan. Selain melakukan kegiatan keagamaan, dalam acara tersebut Silviana sempat mengungkapkan niatnya dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota. Menurut Silvi, memperbaiki kualitas transportasi publik adalah metode paling jitu. Cara lainnya adalah dengan membangun ruas jalan baru secara vertikal. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, belusukan ke Kompleks Migas Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Sandi mendengarkan segala keluhan warga soal daerah tempat tinggal yang banjir sejak 3 tahun terakhir karena dibangunnya universitas swasta. Sandi berjanji akan mengkaji ulang tata ruang di kawasan Palmerah agar warga terbebas dari banjir. Sementara calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok sempat mengungkapkan permintaan maafnya atas kasus dugaan penodaan agama yang menjerat. Pemirsa, inilah headline news pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan mengatakan penyidik sedang merampungkan berkas pengunggah potongan video pernyataan Ahok, Buniani. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyidik masih memiliki waktu untuk menyelesaikan berkas perkara Buniani. Seluruh berkas dan bukti akan diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan pekan depan. Sebelumnya, Buniani sebagai pengunggah potongan video berdurasi 31 detik pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan tersangka sebagai penyebar fitnah. Buniani disangkakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas sedang kita rampungkan. Mungkin setelah ini, insya Allah minggu depan kita akan serahkan ke Kejaksaan. Ya Marvin, setiap calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini memiliki gaya dan juga konsep kampanye mereka masing-masing. Tepat sekali, seperti halnya kalau kita melihat sama-sama seperti Agus Silvi, ini masih mengadopsi pidato ala Amerika Serikat. Kemudian kita lihat juga nih Ahok Jarot punya rumah Lembang, serta Anies Sandi yang masih mengandalkan cara belusukan. Jika beberapa tahun lalu ajang pesta demokrasi rakyat, pemilihan presiden maupun kepala daerah masih menggunakan gaya kampanye pengumpulan massa di satu titik, kini gaya kampanye tersebut mulai berubah. Salah satunya pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Jangan lupa naik Kopaja. Mantapkan hati untuk nomor 1. Agus Silvi untuk Jakarta aman dan sejahtera. Terima kasih. Tuhan
beserta kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti inilah suasana kampanye gaya pasangan calon gubernur nomor urut 1 berupa pidato politik. Kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kali ini mempunyai konsep dan gaya berkampanye yang berbeda. Salah satunya adalah Agus Yudhoyono yang terinspirasi dari gaya berpolitik Amerika Serikat. Agus mengatakan bahwa ia ingin menciptakan pendidikan politik yang mendidik dan juga menyenangkan. Kampanye Agus seperti ini juga serupa dengan yang pernah dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kampanye Pilpres 2004 dan 2009 lalu. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno lebih suka kampanye dengan gaya belusukan. Ia menilai cara ini lebih efektif karena dapat bertemu langsung dan mendengar keluhan warga. Saya lebih mendorong kampanye itu seperti ini ya, karena di sini kesempatan kita bicara sama warga. Kalau akbar itu kita di panggung jauh sekali, nggak bisa mendengar secara langsung apa yang menjadi keinginan warga. Akhirnya warga dijadikan objek, dijadikan komoditas. Siapa yang paling besar masanya, siapa itu yang paling megah, paling mewah acaranya, band apa yang paling banyak pendukungnya datang. Buat saya kegiatan begini lebih konkret, lebih real. Cara kampanye lain ditawarkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Warga dipersilahkan menyampaikan keluh kesahnya kepada Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Layaknya ketika Ahok menjabat di Balai Kota. Enggak, bukan soal ditolak berapa tempat gitu ya. Kita tetap jalan ke lapangan, cuma ini kan ada beberapa dari luar kota. Ternyata itu ada kebiasaan dia kontak saya. Mereka biasanya kalau datang ke Jakarta itu sebelum pulang pasti foto-foto di balai kota. Jadi itu pertama mereka bilang mau minta foto. Terus kedua, banyak orang masih pengaduan. Tadi nggak puas pengaduan dengan SMS. Mereka bilang kalau tunggu Bapak kembali sampai Februari, kelamaan Pak. Minimal kan bisa dikerjakan apa dulu. Kan masih ada tim di DKI. Kita usul kepada PRT kan boleh. Sampaikan kan boleh, bukan perintah gitu loh. Nah, jadi kita makanya mesti kumpul di sini. Berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2015, ada 3 kampanye yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog, serta kegiatan lain seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan, olahraga, sosial, dan media sosial. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Ari Jayusman, Metro TV. Ancaman Islamic State. Ketika ratusan ribu orang turun ke jalan berunjuk rasa, amat kecil kemungkinan mereka betul-betul satu niat dan tujuan. Boleh jadi di antara arus besar untuk memperjuangkan sesuatu, ada pihak yang punya kepentingan lain. Pun demikian dengan demonstrasi besar-besaran pada 4 November silam atau populer dengan peristiwa 4.11. Demo itu melibatkan ratusan ribu, bahkan ada yang menyebut lebih dari 1 juta orang. Demo itu bertujuan mendesak agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diproses hukum karena diduga melakukan penistaan agama. Namun, benarkah semua yang meramaikan aksi 4.11 punya interest sama dan suara senada? Bagi aparat, jawabannya tidak. Bagi kita pun, sulit untuk mengatakan bahwa di antara massa yang luar biasa banyak itu tidak ada kelompok tertentu yang punya tujuan berbeda. Istilahnya, mereka mendompleng demo damai untuk memaksakan kepentingan sendiri. Celakanya, tak cuma menyimpang dari tujuan utama unjuk rasa, kepentingan itu justru mengancam kedamaian dan keutuhan bangsa. Tak tanggung-tanggung, menurut Polri ada kelompok yang terkait dengan jaringan teroris Islamic State atau IS yang menyusup dalam unjuk rasa tersebut.
Sebanyak 9 orang pendukung Islamic State yang diketahui ambil bagian dari aksi 4/11 sudah ditangkap. Mereka hendak merebut senjata aparat untuk membuat rusuh dan menghadirkan teror, tetapi gagal total karena polisi yang mengawal unjuk rasa memang tidak dipersenjatai. Kita tidak hendak mengatakan kelompok radikal yang berkiblat ke Islamic State juga akan menunggangi demonstrasi lanjutan pada 2 Desember atau aksi 2/12 jadi dilaksanakan. Namun, tidak ada salahnya bila kita semua waspada agar tak tersandung Islamic State dan menyesalinya kelak. Publik tahu siapa Islamic State. Mereka mengklaim ingin memperjuangkan agama, tetapi pada praktiknya menjadi penista paling nyata terhadap agama. Agama yang seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam mereka bajak, mereka nodai dengan tindakan-tindakan brutal, tak berperi kemanusiaan. Sulit dibayangkan apa jadinya jika kelompok Islamic State di Indonesia sukses menjalankan skenario jahat mereka dengan memanfaatkan unjuk rasa. Apalagi ancaman teror benar-benar nyata setelah polisi pekan lalu membekuk tersangka teroris di Majalengka, Jawa Barat. Bersamanya diamankan bahan peledak yang daya rusaknya jauh lebih besar ketimbang bom Bali. Apalagi tersangka teroris hendak menyasar antara lain simbol-simbol negara yang seringkali juga menjadi sasaran berbagai unjuk rasa. Istilah tunggang menunggangi memang terdengar klise yang di era Orde Baru menjadi media ampuh untuk menekan kebebasan. Namun kita yakin pernyataan polisi bahwa ada simpatisan Islamic State yang telah dan akan menyusup dan menunggangi unjuk rasa umat Islam bukan bualan semata. Ia menjadi peringatan serius, sangat serius, agar bangsa ini serius pula mengantisipasi. Kita tak pernah bosan mengingatkan bahwa kasus Ahok sedang diproses hukum sehingga sudah semestinya semua pihak menghormati proses itu. Terlebih lagi, polisi sebagai penyidik sudah bekerja cepat dan telah melimpahkan berkas perkara Ahok ke Kejaksaan Agung. Mengawal proses hukum kasus Ahok akan lebih elok dilakukan dalam koridor hukum ketimbang dengan aksi massa di jalanan. Benar bahwa unjuk rasa merupakan hak yang dijamin undang-undang, tetapi sudah semestinya pula kita menghargai hak orang lain untuk menikmati ketertiban dan ketenteraman. Setertib apapun demonstrasi, ia tetap memunculkan efek samping, paling tidak mengganggu publik karena digelar di ruang milik publik. Ia juga memberikan celah bagi para penyusup yang berhaluan kekerasan berulah sehingga demonstrasi yang dirancang damai dapat berujung musibah. Kita menyambut baik imbauan sejumlah organisasi keagamaan semisal MUI dan PBNU agar unjuk rasa 2 Desember urung digelar. Imbauan itu amat relevan karena selain tuntutan agar Ahok diproses hukum sudah dipenuhi, demonstrasi juga rawan disusupi para pengacau yang bernafsu mengacaukan negeri ini. Lagi pula, kita sudah terlalu porah membuang energi hanya untuk mengurus. Pemirsa, sekitar 8 bulan sejak dimulainya pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang publik terbuka ramah anak Kalijodo diklaim sudah mencapai 80%. Ya, lapangan futsal, ruang serbaguna dan skate park sudah memasuki tahap penyelesaian dan berikut laporan Tezar Aditya, Cian Anwar, dan Rizky Andrianto. Misalnya tentu Anda masih mengingat bagaimana dulu rupa dari kawasan Kalijodo yang berada di antara Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara, di mana saat ini diklaim bahwa progres pembangunan Airpetra dan juga ruang terbuka hijau di Kalijodo ini sudah memasuki 80% dari penyelesaiannya. Dan saat ini saya berada di kawasan
RPTRA Kalijodo yang ada di Jakarta Barat, yang mana memang luasnya lebih kecil dibandingkan dengan sisi Jakarta Utara. Saat ini sudah terlihat bahwa taman di sini juga sudah terlihat bentuknya, tanaman juga sudah ditanam di sini. Di belakang saya lapangan futsal juga nampaknya sudah sangat siap untuk digunakan. Gawang juga sudah terpasang. Di sana ada ruang serbaguna yang bisa digunakan oleh masyarakat dan juga kelompok untuk berkumpul dan juga dilengkapi dengan fasilitas berupa toilet. Dan nampaknya juga ruang serbaguna ini sudah memasuki tahap finishing. Dan jika Anda melihat bahwa di belakang dari ruangan serbaguna ini ada sebuah ruangan yang nampaknya cukup tinggi, ini merupakan bangunan atau rumah yang diperuntukkan untuk pompa air. Mengingat bahwa kawasan Kalijodo ini diapit 2 kali yang ada di sini. Dan bahwa kemudian pengembang tidak ingin ada pompa ini mengganggu pemandangan, sehingga kemudian dibuatlah rumah atau bangunan untuk menutupi pompa ini. Dan kita akan melihat bagaimana progres dari pembangunan RPTRA dan juga RTH Kalijodo di sisi bagian Jakarta Utara. Nah, saat ini kita sudah berada di sisi bagian Jakarta Utara, di mana saat ini pembangunan yang signifikan terlihat sini adalah pusat kegiatan UMKM. Bangunan juga sudah terlihat sini, struktur bangunan atapnya juga sudah mulai dibangun di sini, dan nampaknya juga ini sudah memasuki tahap penyelesaian dari pusat dari kegiatan UMKM yang nanti diperuntukkan juga sebagai pusat jajanan bagi masyarakat yang nanti berkunjung ke RTH dan juga RPTRA Kalijodo. Dan yang tidak kalah signifikan adalah pembangunan skatepark dan juga BMX Park yang ada di sebelah dari pusat kegiatan UMKM nantinya. Saat ini rintangan-rintangan dan juga struktur dari BMX Park dan juga skatepark ini juga sudah sangat terlihat sini, dan diklaim bahwa nanti ini merupakan BMX Park yang memiliki standar internasional yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh komunitas skateboard dan juga komunitas BMX yang ada di Jakarta. Selebihnya, memang direncanakan nanti juga ada playground atau tempat bermain bagi anak-anak, kemudian juga ada fitness center atau fitness park yang juga bisa dimanfaatkan oleh warga. Selain tentunya nantinya akan dibangun juga jogging track. Dan juga yang menarik adalah nantinya RPTRA dan juga RTH Kalijodo ini akan memiliki taman yang cukup luas yang ditanami dengan berbagai macam pepohonan. Dan kita juga sudah melihat bentuk dari taman ini. Kita berharap bahwa target penyelesaian yang ditargetkan akan rampung pada Desember tahun ini dapat tercapai. Karena memang pendanaan dari pembangunan RPTRA dan juga RTH Kalijodo ini bukan diambil dari APBD, tapi ini merupakan diambil dari pengembang yang ada di Jakarta. Dan untuk kawasan Kalijodo ini diambil dari Sinarmas Land. Dan ini juga sesuai dengan perintah pada saat itu Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama yang berharap bahwa RPTRA Kalijodo ini sudah dapat dimanfaatkan pada malam pergantian tahun 2016 ke 2017 yang berarti sekitar 1 bulan lagi. Reza Aditya, Jen Anwar, dan pilot drone Rizky Andrianto, Berita 1, Jakarta. Sejak digusur Februari lalu, Kalijodo kini berubah drastis. Ada 2 pembangunan di kawasan ini, yaitu pembangunan ruang publik terpadu ramah anak Kalijodo di Jakarta Barat dan ruang terbuka hijau Kalijodo di Jakarta Utara. Jika dibandingkan dengan Februari lalu, sudah terlihat perbedaan signifikan ketika melihat Kalijodo sekarang. Pembangunan yang mulai terlihat wujudnya terlihat di sisi Jalan Inspeksi Kalijodo. Dalam area ruang terbuka hijau, pekerja tampak bekerja membangun skatepark dan BMX Park bagi warga Jakarta yang gemar bermain skateboard dan sepeda BMX. Pembangunan yang mengalami progres paling signifikan adalah RPTRA Kalijodo, di mana pembangunan sudah hampir rampung. Di lokasi itu dibangun gedung serbaguna dan lapangan futsal. Ruang terbuka hijau di Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini sudah mencapai 14,94% dari target sebesar 30% dari total luas wilayah. Pemprov DKI Jakarta di APBD DKI 2016 telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah untuk pembebasan lahan perluasan RTH. Di mana saja ruang terbuka hijau di Jakarta? Berikut informasinya.
Pembangunan RPTRA dan RTH Kalijodo yang mulai menunjukkan hasil mendapat tanggapan positif dari warga. Warga berharap ruang terbuka hijau Kalijodo segera rampung sehingga mereka bisa memanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Berikut pernyataan dari warga DKI Jakarta. Aduh, kalau saya bilang sih cukup lumayan bagus Pak ya, daripada dulu ya. Soalnya dulu kesannya rawan, sekarang kesannya asri banget gitu. Apalagi bangunan sini udah jadi, yang sana baru mulai dibangun ya. Nanti kalau udah jadi semua ini kelihatannya cukup asri banget. Adem kayaknya, untuk olahraga juga enak gitu loh Pak. Sekarang udah mulai olahraga di sini? Iya gitu Pak ya. Ya untuk jalan-jalan pagi Pak enak Pak gitu ya. Tanggapan saya sih senang aja ya. Kalau udah bagus begitu, jadi nggak ada itu prostitusi lagi ya. Ya gitu aja. Harapannya ke depan gimana? Sama taman atau? Pinginnya ya dibikin taman biar Jakarta lebih bagus lagi gitu. Iya. Kalau menurut saya itu sesuatu hal yang bagus, baik dan positif. Ya, karena semua warga kota Jakarta ini bisa menikmati taman itu. Nah, dengan adanya penggusuran ini sangat bagus sekali oleh pihak gubernur kita yang sebelumnya. Saya sangat mendukung. Iya. Harapannya ke depan gimana sih Pak untuk taman itu bisa dimanfaatkan oleh warga? Untuk olahraga, untuk bersantai, yang pasti jaga aja kebersihannya. Itu aja. Pasca calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, jumlah warga yang datang ke rumah Lembang meningkat. Tidak hanya warga, artis ibu kota pun ramai-ramai bertemu Ahok di rumah Lembang. Rumah Lembang menjadi titik pusat kampanye dan tatap muka Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan warga pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Di rumah yang terletak di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini adalah tempat di mana Ahok bertemu dengan ratusan orang tiap harinya dan mendengarkan keluhan mereka. Tidak hanya warga biasa yang ingin bertemu Ahok di rumah Lembang, sejumlah selebriti juga terlihat mendatangi rumah Lembang. Hari ini artis yang sering melantunkan lagu berirama jazz, Andin, bertemu dengan Ahok di rumah Lembang. Andin menyanyikan 2 buah lagu sebagai ungkapan dukungannya kepada pasangan Ahok Jarot. Menurut penyanyi yang sedang hamil 7 bulan ini, Ahok adalah sosok pemimpin yang apa adanya. Sebagai ungkapan terima kasih, Ahok mendoakan anak yang tengah dikandung Andin kelak menjadi pejabat seperti dirinya. Menjadi pejabat. Amin Pak. Lanjut ya. Selain Andin, artis Luna Maya juga sebelumnya bertemu dengan Ahok di rumah Lembang. Luna mengaku penasaran dengan sejumlah program yang ditawarkan Ahok. Sebab sebagai warga Jakarta, ia harus tahu lebih dulu program para calon sebelum menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2017 mendatang. Selain aktivitas tatap muka dengan warga dan para artis, rumah Lembang juga menjadi salah satu titik pengumpulan dana untuk pemenangan Ahok Jarot. Dana kampanye yang terkumpul di rumah Lembang sudah mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Cagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih melakukan aktivitas kampanyenya seperti biasa. Untuk mengetahui kondisi di sana, kita langsung saja bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Bobby Tobing serta Aditya Eko Utomo. Friendly, apa agenda Ahok di sana? Ya Eliza, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini, Ahok masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu dengan menyapa warga yang telah sejak pagi memang menunggu di rumah Lembang ini. Dan hari ini Ahok menyampaikan tadi bahwa salah satu program ataupun permasalahan Jakarta yang akan menjadi fokus utamanya nanti ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta kembali adalah membenahi masalah kesehatan di Jakarta. Karena Ahok menilai kualitas kesehatan warga DKI Jakarta saat ini sudah turun jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan Ahok menilai rata-rata hidup orang Jakarta saat ini yaitu 78 tahun. Dan Ahok mengatakan nanti angka 78 tahun itu akan
didorong lagi agar bisa warga DKI Jakarta agar bisa hidup menjadi sampai 80 tahun ke atas dengan berbagai program kerja yang akan dilakukannya bersama Jarod Saiful Hidayat. Dan aku mengatakan salah satu cara yang akan dilakukannya adalah dengan membuat ataupun menjalankan program vaksin gratis, yaitu untuk mencegah kanker serviks. Karena kita ketahui kanker serviks ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan bagi masyarakat, dan tercatat menurut data dari WHO sudah ada sekitar 5.919 orang Jakarta yang dinyatakan meninggal akibat kanker serviks ini. Dan karena memang biayanya yang cukup mahal, yaitu 750.000 per sekali suntik, untuk sementara memang Pemprov DKI Jakarta ataupun Ahok dalam hal ini akan merencanakan bahwa yang akan mendapatkan pelayanan vaksin gratis tersebut adalah anak-anak perempuan yang duduk di kelas 5 SD. Dan ini memang ditujukan agar dapat mencegah kanker serviks sejak usia dini. Ahok merencanakan nanti peraturan baru, yaitu bagi anak-anak nanti yang ingin masuk sekolah SD, itu diharapkan orang tua harus segera melampirkan surat keterangan telah mendapatkan vaksin atau telah divaksin. Karena nanti apabila tidak melampirkan keterangan tersebut tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Dan selain itu, untuk menunjang dari beberapa langkah tadi, Ahok juga merencanakan akan membangun satu rumah sakit di satu kecamatan. Hal ini adalah ditujukan untuk menekan biaya dari warga DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama. Kesehatan banyak, misalnya kalau orang tinggal di rusun, itu pasti ada dokter, bidan, perawat yang tungguin. Anak-anak sekarang kalau kita datang ke kampung-kampung, kita tanyain, udah divaksin belum? Hampir semua divaksin. Karena saya meminta syarat, kalau mau masuk sekolah harus punya sertifikat vaksinnya lengkap. Nah, kita lagi dorong mau soal gigi. Tapi yang paling mengejutkan sebetulnya, ketika kami masuk jadi wakil gubernur di DKI, itu kan Oktober ya, 2012. Lalu banjir 2013. Lalu 2014 kami dapatkan data dari WHO, ternyata di Indonesia. Ya, Eliza, masih seputar agenda Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran. Ia bertekad akan memperbaiki sikap dan ucapannya agar lebih baik ke depannya. Hal itu diungkapkan Ahok kepada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Meski sakit, lansia tersebut sangat antusias memberi semangat kepada Ahok. Ahok pun yang semula duduk di kursi rela turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia tersebut. Ahok menyadari sikap dan ucapannya selama ini memang kasar dan arogan. Cagup nomor urut 2 itu pun berjanji akan mengubah sikapnya dan meminta semua pendukung mendoakannya untuk dapat berubah menjadi yang lebih baik. Jadi anak yang saya udah ikutin beberapa nasihat teman-teman orang tua dari muda, ya memang saya harus memperbaiki.